Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang teori perkembangan karir yang dipelopori oleh Ginsberg. Dilakukannya presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling karir dan industri. Sebelum saya melakukan presentasi, ada baiknya saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Aulia Syifri Elwarda, mahasiswa semester 6 BKI UIN Sunan Ampel, Surabaya. Untuk materi yang pertama adalah tentang konsep dasar. Konsep dasar teori perkembangan yang dikemukakan oleh Ginsberg. Dalam teorinya, Ginsberg mengatakan bahwa teori ini didasari atas pendekatan psikologis atas tugas perkembangan pada manusia. Maksudnya adalah bahwa manusia itu berkembang dari mulai kanak-kanak sampai dewasa. Dalam hal ini memiliki tugas dalam perkembangannya masing-masing. Selanjutnya adalah teori Ginsberg membagi dasar karir manusia pada 4 variabel. Yang pertama adalah realita, yang kedua adalah pendidikan, yang ketiga adalah emosional, dan yang terakhir adalah nilai. Untuk yang pertama adalah realita. Individu melihat berdasarkan realita yang ada. Maksudnya adalah seorang individu untuk menentukan karirnya, maka dia akan melihat apa yang ada di sekelilingnya, di lingkungannya, atau kondisi yang sedang dialaminya, atau kondisi lingkungan sekitar yang dia lihat. Kemudian yang kedua adalah pendidikan. Karir ditentukan dari pendidikan seseorang. Maksudnya di sini bukan berarti bahwa jika pendidikan seseorang ini A, maka akan menghasilkan karir yang B. Hanya saja salah satu faktor yang mempengaruhi karir seseorang adalah pendidikan dari orang tersebut, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Kemudian selanjutnya adalah emosional. Emosional ini adalah pengendali yang cukup penting dalam menentukan karir individu. Kemudian yang terakhir adalah nilai. Karir seseorang dipengaruhi dengan nilai yang dipercayai individu. Maksudnya adalah dalam sebuah pekerjaan itu pasti memiliki nilai positifnya masing-masing. Hanya saja bagaimana seorang individu itu melihat satu pekerjaan A atau pekerjaan B itu mempengaruhi karir yang akan dipilih atau ditempuh oleh individu. Selanjutnya terkait dengan konsep perkembangan dan pemilihan pekerjaan atau karir. Dalam hal ini ada 3 unsur yang dikemukakan oleh Ginsberg. Yang pertama adalah proses, yang kedua adalah irreversibilitas, dan yang kedua adalah kompromi. Yang pertama adalah proses. Proses ini, pilihan pekerjaan merupakan suatu proses. Artinya, seseorang dalam menentukan karir atau pekerjaan mereka itu dinamakan proses karena penentuan pekerjaan atau karir itu dilakukan individu sepanjang usianya. Kemudian yang kedua adalah irreversibilitas. Pilihan pekerjaan itu tidak bisa diubah atau dibalik. Maksudnya bukan jika seseorang individu memiliki pekerjaan akan berpindah ke pekerjaan yang lain, tidak bisa. Hanya saja jika seorang individu memiliki masa lalu dalam pekerjaan A, maka masa lampau tersebut tidak bisa diubah. Melainkan individu tersebut dapat melakukan pengembangan terhadap karir yang sekarang dilakukan atau perubahan pada karir yang saat ini sedang dilakukan untuk masa mendatang. Kemudian yang terakhir adalah kompromi. Kompromi ini, pilihan pekerjaan itu merupakan kompromi antara faktor-faktor main, yaitu minat, kemampuan, dan nilai. Jadi di sini pekerjaan itu berkompromi dengan faktor-faktor yang lainnya seperti halnya minat atau kemampuan yang dimiliki oleh individu. Selain ketiga unsur tadi, ada satu lagi unsur tambahan, yaitu optimasi. Dalam hal ini, optimasi merupakan penyempurnaan dari ketiga unsur yang ada, di mana individu mencari tahu kecocokan dirinya dengan pekerjaan atau karir yang dihadapi.
seorang individu apabila sudah menentukan karir yang akan ditempuh, kemudian mereka melakukan atau menjalankan karirnya, maka disitulah individu mulai melihat kecocokan dirinya dengan karir yang sedang ditempuh oleh individu pada saat itu. Selanjutnya adalah klasifikasi dua kepribadian individu terkait dengan karir yang dikemukakan oleh Ginsberg. Ada dua. Yang pertama adalah fokus pada pekerjaan, yang kedua adalah fokus kepada kesenangan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa individu tersebut termasuk dalam satu klasifikasi atau satu klasifikasi yang lain. Hanya saja bisa saja dalam satu individu merasakan dua atau fokus dalam kedua klasifikasi tersebut. Selanjutnya adalah tahap memilih karir. Dalam hal ini terdapat 3 tahapan individu dalam memilih karir menurut Ginsberg. Dalam teorinya, yang pertama adalah masa fantasi, yang kedua adalah masa tentatif, dan yang ketiga adalah masa realistik. Pada masa fantasi itu kisaran usia 10-12 tahun, tentatif kisaran usia 11-18 tahun, sedangkan realistik kisaran usia 18-21 tahun. Yang pertama adalah masa fantasi, di mana pada tahap awal ini itu murni berorientasi pada hal bermain. Biasanya ini itu terjadi jika seorang individu melihat sebuah pekerjaan hanya sebatas bahwa pekerjaan ini itu terlihat keren. Biasanya mereka melakukan ini hanya untuk bermain-main. Apa yang mereka lihat dari orang sekitar seperti orang dewasa atau keluarga mereka akan mempraktekannya. Namun hanya sebatas fantasi-fantasi dan bukan untuk berorientasi karir yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah menjelang akhir tahap ini bermain menjadi orientasi kerja. Dalam hal ini sudah masuk transisi pada tahapan selanjutnya. Pada tahapan akhir biasanya di usia 12 tahun, seorang individu itu sudah mulai paham terkait dengan pekerjaan. Selanjutnya adalah yang kedua, yaitu masa tentatif. Dalam ini ada 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan minat pada kisaran usia 11 tahun sampai 12 tahun, seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa pada tahapan ini individu sudah mengetahui tentang pekerjaan. Hanya saja mereka memiliki karir itu berdasarkan dari kesenangan atau minat yang mereka sukai. Mereka belum memikirkan hal-hal lain selain dengan karena mereka suka hal ini, maka mereka memilih untuk karir yang sedemikian gitu. Untuk yang kedua adalah kapasitas. Kapasitas ini untuk individu berusia 13 sampai 14 tahun. Pada saat ini individu sudah mulai memikirkan tentang apakah dirinya mampu untuk melakukan ini, atau apakah seperti pertanyaan-pertanyaan mengenai kemampuan yang ada dalam dirinya. Kemudian tahapan selanjutnya adalah nilai. Dalam hal ini individu mulai bertanya-tanya apakah pekerjaan atau karir yang ditempuh atau yang ingin dia tempuh itu akan bermanfaat untuk dirinya atau akan bermanfaat untuk masyarakat, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pada tahap transisi. Pada tahap ini itu pada usia 17 sampai 18 tahun, individu mulai akan transisi kepada masa selanjutnya, di mana individu sudah menggabungkan antara minat, kapasitas, dan nilai sudah digabungkan seperti halnya apakah jika saya memiliki minat ini, apakah saya mampu melakukannya? Apakah minat ini akan memiliki nilai untuk diri saya dan masyarakat sekitar, seperti itu. Selanjutnya adalah pada tahap yang
ketiga yaitu tahap realistik. Pada tahap realistik ini ada 3 komponen. Yang pertama adalah eksplorasi, yang kedua adalah kristalisasi, dan yang ketiga adalah spesifikasi. Untuk yang pertama adalah tahap eksplorasi, tahap di mana individu akan melakukan eksplorasi atau menerapkan pilihan-pilihan yang dipikirkannya pada masa tentatif akhir dan belum berani mengambil keputusan. Jadi individu mulai memikirkan keputusannya dia mau melakukan apa untuk karirnya. Nah, pada tahap ini biasanya itu dilakukan transisi SMA ke kuliah. Jadi individu sudah mulai menentukan arah di mana mereka akan mengambil untuk mereka akan melakukan pekerjaan apa untuk karir dan pekerjaan mereka ke depannya. Untuk yang kedua adalah tahap kristalisasi, di mana memiliki keputusan dan batasan-batasan. Pada tahapan ini individu itu sudah memiliki keputusan atas karir yang akan dia tentukan, dan juga biasanya sudah memiliki batasan-batasan apa saja yang akan dia hindari, apa yang tidak dia suka dan apa yang dia sukai. Kemudian yang ketiga adalah spesifikasi, yaitu menggabungkan semua unsur yang telah dilewati. Dalam hal ini itu termasuk juga unsur minat, unsur kapasitas, nilai, kemudian juga unsur tadi dalam eksplorasi diri, kemudian dalam kristalisasi. Nah, biasanya individu dalam spesifikasi ini tidak semua individu mengalami pada tahapan ini. Selanjutnya, sistem dalam perkembangan yang telah disebutkan selanjutnya itu bisa saja tidak terlaksana sesuai dengan teori yang ada, tergantung dari faktor-faktor yang lain yang ada di kehidupan manusia. Untuk kaitannya dengan bimbingan dan konseling, seorang guru BK di sekolah dapat memberikan materi-materi tentang minat kepada siswanya untuk mengetahui karir ke depan yang dilakukan oleh siswa. Kemudian juga bisa memberikan informasi tentang pekerjaan atau bagaimana caranya untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam melakukan presentasi dari salah kata atau penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.